Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ajeng Sekaranjani, Novi Hasanah, dan Algirio akan mempresentasikan proposal kewirausahaan kami. Next. Eksekutif Semari. Yang pertama itu ada ringkasan eksekutif. Keju Inkui itu merupakan sebuah usaha di bidang makanan ringan, yaitu keju yang dilapisi kulit lumpia dan dibaluri oleh berbagai macam topping yang tentunya akan sangat menarik perhatian konsumen. Next. Di sini ada logo usaha dari produk kami. Next. Dan di sini ada deskripsi perusahaan kami, yaitu Keju Inkui, bergerak di bidang usaha, camilan, dan alamat perusahaan Jalan Haji Cang RT 01 RW 02 nomor 55 di Kota Depok. Next. Latar belakang usaha. Dengan semangat dorongan dan motivasi dari pihak dosen, kami tergerak untuk berwirausaha, yaitu dalam bisnis makanan yang bernama Keju Inkui. Maksud nama dari Keju Inkui ini yaitu keju yang dilapisi kulit lumpia dan dibaluri oleh berbagai macam topping. Next. Visi dan misi usaha. Visi dari usaha kami yaitu menciptakan produk makanan cemilan yang disukai semua kalangan dengan memprioritaskan kualitas serta tampilan yang unik juga menarik. Misi dari usaha kami yaitu menghasilkan produk makanan camilan yang memiliki cita rasa yang lezat, mengolah keju dengan cara unik saat dimakan, selalu menjaga kualitas produk, memberikan kesan positif terhadap seluruh pelanggan, dan memberikan layanan kritik serta saran untuk pelanggan. Gambaran umum pasar STP, yaitu ada segmenting, targeting, dan positioning. Sasaran umum dari konsumen usaha kami yaitu dari semua kalangan anak-anak hingga orang dewasa, anak sekolah, dan pekerja. Next. Target khusus atau sasaran khusus dari usaha kami yaitu remaja yang suka sekali mencoba makanan viral. Kami menawarkan produk usaha kami dengan cara langsung kepada konsumen melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Next. Strategi pemasaran, yaitu ada price, product, placement, dan promotion. Mulai dari harga itu, jika membeli 3 kotak keju Inkui akan mendapatkan 1 kotak keju Inkui. Untuk produk keju Inkui yang enak dan lezat dengan berbagai macam varian topping yaitu original, matcha, oreo, taro, strawberry, tiramisu, dan coklat. Untuk placement itu kami buka di gerai di Jalan Haji Cang RT 01 RW 02 nomor 55 Depok. Untuk promosi itu melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Algirio. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ajeng. Yang ketiga yaitu bisnis model canvas atau BMC. Customer segment atau segmen pelanggan. Target pasar tersebut berasal dari berbagai kalangan antara lain pelajar SD sampai SMA, mahasiswa, pegawai kantoran, dan masyarakat sekitar. Next. Value promotion. Yang pertama, keju aroma keju Inkui akan disajikan dalam berbagai pilihan rasa atau topping seperti topping coklat, matcha, tiramisu, keju, dan masih banyak lagi. Yang kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, dibuat dengan bahan premium. Yang keempat, menerima pesanan antar. Dan yang kelima, dijamin halal dan terjaga kebersihan serta kualitasnya. Channel. Yang pertama, keju aroma keju Inkui akan hadir di dalam aplikasi pemesanan
makanan online. Contohnya GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang kedua, akan ada akun media sosial untuk produk keju aroma keju Inkui di Facebook dan Instagram. Yang ketiga, komunitas atau teman kampus. Dan yang keempat, pemesanan langsung di stand. Next. Customer relationship. Yang pertama, mendapatkan ekstra topping jika membeli 2 kotak. 1 kotak terdiri dari 10 keju aroma. Yang kedua, mendapatkan potongan diskon senilai 10% jika membeli 3 kotak. Yang ketiga, berbagai macam produk menarik untuk pembelian khusus melalui aplikasi online. Yang keempat, layanan saran kritik serta info menarik melalui media sosial keju aroma keju Inkui. Next. Key partner. Yang pertama, supplier bahan pembuatan keju aroma yang premium. Yang kedua, GoFood. Key activities. Yang pertama, membeli bahan premium untuk pembuatan keju aroma. Yang kedua, membuat keju aroma dengan cita rasa yang lezat. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Yang keempat, melakukan pemasaran melalui media sosial. Next. Key resource. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, modal pribadi. Yang ketiga, lokasi stand yang strategis. Yang keempat, pekerja yang kompeten dalam mengelola keju aroma. Yang kelima, supplier bahan baku terpercaya. Dan yang keenam, resep dan teknik pengolahan keju aroma. Cost struktur. 1. Mempersiapkan lokasi stand. Yang kedua, penyediaan produk. Yang ketiga, persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi. Yang keempat, pengadaan alat untuk memasak atau mengelola keju aroma. Yang kelima, biaya kemasan. Dan yang keenam, gaji pegawai. Revenue stream. 1. Sistem bagi hasil dari kerja sama apabila sudah ada. Yang kedua, hasil penjualan keju aroma. Analisis SWOT. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Bahan baku mudah didapatkan. Harga bahan baku yang relatif murah. Memiliki berbagai varian rasa topping. Modal relatif kecil. Yang kedua, itu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama, membutuhkan banyak SDM jika permintaan produksi meningkat. Yang kedua, tidak tahan lama, hanya mampu bertahan 2 hari di suhu ruang. Yang ketiga, kompetitor atau pesaing yang lebih kuat. Opportunities atau peluang. Yang pertama, peminat dan target pasar yang luas. Adanya channel penjualan melalui online dan media sosial menjangkau lebih banyak konsumen. Yang ketiga, memikat pelanggan dengan adanya promo, threat atau ancaman. Yang pertama, jumlah pesaing banyak. Yang kedua, konsumen mengalami kejenuhan sehingga membutuhkan inovasi dari setiap produsennya. Yang ketiga, kompetitor yang menjual dengan harga yang lebih murah. Next. Aspek organisasi dan manajemen. Next. Ini biodata pemilik atau pengurus. Namanya Algirio, jabatannya direktur, tempat tanggal lahir Lubuk Karya 6 Januari 2001, alamat rumah Jalan Haji Arkanih nomor 9, Cinangka Sawangan, nomor HP-nya, alamat email, dan pendidikan terakhir. Nah, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Novi Hasanah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Algirio. Yang selanjutnya yaitu ada struktur organisasi, yaitu ada Algirio sebagai direktur, Ajeng Sekar Anjani sebagai bagian keuangan dan produksi, serta ada bagian pemasaran yaitu Novi Hasanah. Yang pertama yaitu direktur, bertugas bertanggung jawab penuh terhadap seluruh manajemen, menentukan strategi dan tujuan bisnis, merekrut pegawai, memeriksa bagian keuangan, serta mengawasi segala kegiatan operasional Keju Inkui. Selanjutnya itu bagian keuangan, yaitu menangani seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan persoalan keuangan.
menyerahkan dan melaporkan hasil keuangan, menangani permasalahan penggajian pegawai setiap bulannya. Ya, itu ada selanjutnya yaitu bagian pemasaran, melakukan perencanaan kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan, melakukan promosi di sosial media, serta melaksanakan riset pelanggan. Yang terakhir yaitu produksi, bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan baku, bertanggung jawab terhadap seluruh proses pembuatan, memelihara seluruh kegiatan produksi, dan menjaga seluruh area produksi. Yang selanjutnya yaitu ada aspek produksi. Next. Yaitu ada produk. Yang pertama dimensi produk. Produk yang kami tawarkan itu berupa makanan cemilan. Nilai dari manfaat produk yang kami tawarkan yaitu seperti pelanggan mengetahui cara unik, cara lain saat memakan keju. Kegunaan dari produk makanan cemilan kami yaitu produk yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan. Next. Proses produksi. Berikut produksi dari keju Inco yang kami tawarkan. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan konsumen atau pelanggan. Di tahap ini tuh kasir menerima detail pesanan dari konsumen dan dicatat apa aja yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu pembuatan produk keju Inkoi. Tahap ini tuh bagian produksi langsung menyiapkan pesanan sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh konsumen. Yang terakhir yaitu memberikan hasil produksi yang sudah disajikan kepada konsumen. Next. Ini adalah contoh produk dari keju Inkoi yang kami tawarkan. Next. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama itu strategi sumber pendanaan uang. Itu sendiri berasal dari modal pribadi semua anggota atau kru dan juga direktur. Next. Yang kedua yaitu proyeksi keuangan. Yang pertama sumber pendanaan. Itu ada dari Agirio yang berjumlah 20 juta, ada dari Novi berjumlah 15, dan dari Ajeng yang berjumlah 10. Dan jika ditotalkan itu totalnya 45 juta. Next. Selanjutnya ada modal investasi. Untuk tanah itu tidak ada karena kami akan menyewa bangunan. Dan untuk bangunan itu totalnya 20 juta, mesin 15, peralatan kantor 100.000, alat angkut 500.000, infrastruktur 465.000. Dan jumlah totalnya itu yaitu 22.565.000. Next. Selanjutnya ada modal kerja. Kulit lumpia sendiri harga per unitnya itu 15, 1.200.000. Keju cheddar harganya 15.000, jumlahnya itu 300.000. Ada gula pasir, minyak goreng, gas, glass, kotak kemasan, spanduk, banner, dan ada uang kas. Dan jumlah total dari modal kerja itu sendiri yaitu 10.270.000. Next. Analisa biaya tetap. Untuk gaji ada 9 juta, untuk biaya pemasaran ada 500.000, dan untuk biaya lainnya ada 500.000. Dan jika ditotalkan ada 10 juta. Next. Selanjutnya ada analisa biaya tidak tetap. Untuk analisa biaya tidak tetap itu hanya ada di biaya semua bahan yang berjumlah 2.165.000. Next. 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 Ada yaitu modal kerja yang yaitu kulit lumpia, keju cheddar, gula pasir, minyak goreng, gas, glass, kotak kemasan, spanduk, dan juga uang kas. Itu jumlahnya 10.270.000. Next. Analisa biaya tetap ada gaji 39 juta, bunga pinjaman tidak ada, biaya pemasaran itu 500.000 dan biaya lainnya 500.000.
Jika ditotalkan ada 10 juta. Next. Analisa biaya tidak tetap. Untuk itu ada biaya semua bahan yang berjumlah 2.106. Udah, Nop. Selanjutnya itu ada modal kerja, yaitu kulit lumpia, keju cheddar, gula pasir, minyak goreng, gas, gelas, kotak kemasan, spanduk, banner, dan uang kas. Total jumlahnya itu yaitu 10.270.000. Selanjutnya analisa biaya tetap. Ada gaji 9 juta, bunga pinjaman tidak ada, biaya pemasaran 500.000, biaya lainnya itu 500.000. Totalnya itu 10 juta. Analisa biaya tetap. Itu hanya ada biaya semua bahan yang berjumlah 2.165.000. Yang selanjutnya yaitu aliran kas usaha. Sumber dana atau inflow yaitu 45 juta di tahun pertama. Penggunaan dana 45 juta. Arus kas bersihnya itu 0 karena sumber dana dikurangkan dengan penggunaan dana. Keadaan kas awal itu ada 8 juta, jadi keadaan kas akhir juga ada 8 juta. Next. Analisa kelayakan usaha. Yang pertama metode non-discount cash flow. Payback period yaitu 45 juta dibagi 8 juta dikali 1 tahun itu 5 tahun 6 bulan. Next. Metode discount cash flow. Yang pertama net present value atau NPV yaitu sigma 8 juta dibagi 1 ditambah 0 pangkat 1 ditambah 45 juta dibagi 1 tambah 0 pangkat 1 itu berjumlah 53 juta. Yang kedua, profitability index atau PI, yaitu PV of benefit per I, yaitu 45 juta dibagi 45 juta sama dengan 1. Jika PI sama dengan lebih besar atau sama dengan 1, maka proyek itu menguntungkan. Next. Analisa keuntungan. Ada break even point atau BEP. BEP sendiri yaitu biaya tetap dibagi hasil penjualan dikurang biaya variabel dikali 100%, yaitu 10.000 dibagi 20.000 dikurang 10.000 dikali 100%, yaitu ada 1.000 unit. Next. Kontribusi margin yaitu harga jual satuannya dikurang biaya variabel satuan juga, yaitu 20.000 dikurang 10.000 sama dengan 10.000. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.